Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Berkaitan dengan mengampuni, lebih tepatnya memaafkan, apa yang ditanyakan Petrus menjadi gambaran bagaimana seorang Yahudi menjalankan hukum Taurat dengan tepat sampai maksimal. Mengampuni sampai 7 kali adalah ketentuan yang tertulis dalam Taurat. Itu batas hukum yang ditentukan. Jika lebih dari itu, maka seseorang boleh bertindak apa saja terhadap orang yang bersalah. Namun Petrus mempunyai kegelisahan. Bagaimana jika yang berbuat salah lebih dari itu? Apakah tetap berlaku hukum yang ada? Berkaitan dengan mengampuni, Yesus memberi patokan yang jauh lebih mendalam dari Taurat, yakni pengampunan yang tiada batasnya. Yesus mengajak Petrus, para murid, dan kita semua untuk mempunyai kasih yang tidak terbatas pada setiap orang. Orang bersalah itu kan selalu akan ada. Maka kasih pun juga tidak mengenal batas. Jika kita bertindak hanya atas dasar hukum, kita bukanlah yang mengendalikan hukum itu, tetapi justru kitalah yang dikendalikan hukum. Sementara hukum tidak bertujuan untuk membebaskan, namun mengikat. Raja yang membebaskan hamba yang berhutang padanya itu bertindak melampaui hukum. Secara hukum, dia mempunyai hak untuk memasukkan hambanya yang berhutang itu ke dalam penjara. Namun karena kasih, raja itu membebaskan tuntutan hukum itu. Dan orang yang mendapat kasih itu
dituntut juga untuk memberikan kasih kepada sesamanya. Namun tidak demikian yang terjadi. Pada akhirnya raja itu menggunakan kekuasaan hukum untuk hambanya yang tidak mengenal kasih itu. Kasih yang tidak kenal henti kiranya menjadi inti dari hukum pengampunan. Ukuran kasih yang tulus adalah ketika kita mampu memberi pengampunan kepada orang yang bersalah tanpa kenal berapa kali. Pengampunan sebanyak 70 kali 7 kali ini memiliki makna pengampunan yang tiada batasnya. Dengan kata lain, ketika mengampuni kesalahan orang lain, kita tidak perlu menghitungnya. Berhentilah mengingat angka dan teruslah mengampuni. Memang tidak gampang, sebab mengampuni bukan berarti kita lupa 100% dan tidak ingat apa-apa lagi, melainkan kita membuat keputusan untuk melupakan dan tidak mencoba mengingat-ingat lagi. Mengampuni bukanlah urusan angka atau jumlah, tetapi masalah kesediaan hati untuk memberikan kesempatan kepada sesama agar dia dapat kembali ke jalan yang benar, menyadari bahwa dirinya masih memiliki kebaikan yang perlu dikembangkan dan dibagi. Hanya dengan mengampuni kita dapat mengobati relasi yang telah rusak antara kita dengan sesama. Pengampunan merupakan penyembuhan diri sendiri yang terluka. Selama kita belum bersedia mengampuni sesama, selama itu juga kehadiran sesama itu akan menjadi duri dalam daging kehidupan kita. Dalam hal ini hati memainkan peran yang sangat penting. Pengampunan membutuhkan kekuatan yang besar. Tindakan pengampunanlah yang memungkinkan kita untuk melihat keindahan yang tersembunyi dalam keadaan yang menyakitkan. Memilih untuk sekedar melupakan atau melewatkannya begitu saja tanpa proses untuk mencapai tujuannya dapat mengarah pada tindakan sekedar menekan amarah yang mungkin dapat muncul kembali dalam ledakan yang tak terkendali di kemudian hari. Sebagai orang beriman, kita dipanggil untuk mengobati dunia yang sedang sakit ini dengan merubah sikap dan pandangan kita terhadap sesama. Memberi pengampunan berarti memberikan kepada sesama kesempatan mengubah diri, karena setiap orang pasti bisa berubah. Kalau kita sendiri memohon untuk diampuni, mengapa kita berkeras hati untuk tidak mau mengampuni? Tuhan begitu murah hati mengampuni kesalahan kita. Ketika kita sadar akan Tuhan yang begitu murah hati mengampuni kita, apakah kita juga bermurah hati mengampuni dosa dan kesalahan sesama kita? Kita telah banyak melakukan kesalahan dan dosa dalam hidup kita. Dan sebanyak itu pula kita mendapat pengampunan.
maka kita perlu menyadari jika kita sendiri ingin diampuni, maka sesama yang bersalah kepada kita juga ingin diampuni. Sebagai murid Yesus, marilah kita bermurah hati dalam mengampuni dan memaafkan kesalahan sesama. Karena pengampunan itu menyembuhkan, membebaskan, dan menghidupkan. Apakah sulit? Oh, pasti akan sangat sulit. Tetapi itulah panggilan kita sebagai orang beriman. Kita diajak untuk bertindak mengatasi hukum, jika itu berkaitan dengan perkara mengasihi. Kristus telah memberi pengampunan dan penebusan yang tidak terbatas bagi kita. Maka kita pun dipanggil untuk berbuat yang sama kepada sesama kita.